Aku hari ini bagi PR, punya laporannya ya Allah. Tapi kok banyak sekali ya? Cuma aku males, yaudah. Baik aku juga aja lah. Cing cing. A few moments later. Udah jam segini. Tapi aku udah ngantuk. Udah besok aja. Kan masih lama di eventnya. Udah aman aku. Attending. Attending adalah keterampilan konseling yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada konseli. Hal ini bertujuan agar konseli merasa dihargai dan terbina suasana yang kondusif sehingga konseli bebas mengekspresikan atau mengungkapkan tentang apa saja yang ada di dalam pikiran, perasaan, ataupun tingkah lakunya. Yes, benar. Mau ketemu siapa? Bu Agnes. Mari. Oke. Silakan duduk ya Bu. Makasih Bu. Ada apa mau bertemu Bu Agnes? Oh, jadi di sini tuh saya ingin konsolidasi sih Bu sama masalah aku. Oh, Mbak Usana ada masalah? Iya, ada. Mari kita bicarakan di ruang konseling. Rapport. Rapport dalam konseling adalah hubungan baik antara konselor dan konseli yang saling memahami dan mengenal tujuan bersama. Tujuan utama teknik rapport adalah untuk menjembatani hubungan antara konselor dan klien, sikap penerimaan dan minat yang mendalam terhadap klien dan masalahnya. Bagaimana Mbak Usana kabar hari ini? Sebenarnya nggak baik-baik saja Bu. Baik sih, cuma ada yang mengganjal aja gitu. Acceptance. Acceptance adalah teknik komunikasi atau keterampilan dasar dalam konseling yang digunakan konselor untuk menerima konseli sebagaimana adanya. Walaupun tidak berarti bahwa konselor menyetujui semua pernyataan atau ucapan-ucapan konseli. Kalau ada yang mengganjal, boleh diceritakan. Pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup dalam konseling adalah pertanyaan yang dapat dijawab dengan ya atau tidak, sederhana, atau serangkaian pilihan terbatas. Tapi sebelumnya, Ibu Agnes di sini izin menyampaikan kamu sebelumnya sudah pernah mengikuti proses konseling apa belum? Pernah Bu. Oh, jadi saya terangkan di sini. Konseling adalah proses layanan di bimbingan konseling yang mana saya di sini Agnesia, Ibu Agnesia sebagai konselor dan kamu sebagai konseli melaksanakan proses bimbingan konseling, melaksanakan proses konseling untuk mengentaskan masalah yang kamu hadapi. Jadi kamu di sini datang ke sini dengan sukarela kan? Ya, sukarela Bu. Kamu boleh di sini menceritakan semua yang masalah kamu dengan terbuka. Ibu janji Ibu tidak akan membocorkan rahasia kamu dengan siapapun. Iya Bu. Pembatasan waktu atau time limit dalam konseling adalah menyepakati jadwal pertemuan dan durasi konseling. Konselor dan klien dapat menyesuaikan waktu konseling dengan kesibukan masing-masing. Pada pertemuan kali ini, Ibu memiliki waktu 45 menit. Apakah kamu
kamu bersedia dalam waktu 45 menit berkonseling dengan Ibu? Iya, Bu. Pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka dalam konseling adalah pertanyaan yang tidak mempunyai jawaban ya atau tidak, dan memungkinkan jawaban yang terbuka dan lebih luas. Konselor menggunakan pertanyaan terbuka untuk memperjelas pemahamannya tentang apa yang dirasakan klien. Baiklah, kali ini coba ceritakan apa yang kamu rasakan dalam permasalahan diri kamu sebelum kamu datang berkonseling dengan Ibu. Jadi gini, Bu, saya kan ini kan semester 6 ya, Bu. Nah, tugas-tugas saya itu udah sangat berat, kayak banyak tugas gitu. Nah, tapi semakin kesini tuh saya tuh merasa saya tuh malah gak bisa manajemen waktu saya gitu loh. Saya gak bisa memprioritaskan tugas-tugas mana yang harus saya kerjakan. Tapi kayak saya tuh lebih condong untuk bermain HP gitu kan, Bu. Jadi kayak saya udah kecanduan bermain HP sehingga tugas-tugas saya tuh terlantar gitu. Refleksi perasaan. Refleksi perasaan dalam konseling adalah teknik yang digunakan konselor untuk memantulkan perasaan atau sikap yang tersirat di balik pernyataan klien. Konselor mendengarkan secara cermat, menafsirkan perasaan yang tersirat, dan merumuskannya dalam kalimat jelas yang berisi kata perasaan menurut dugaan. Oh begitu, jadi sekarang ini kamu kecanduan main HP dan mengabaikan tugas-tugas kamu. Iya, Bu. Cek persepsi. Perception checking adalah salah satu teknik konseling yang digunakan untuk mengetahui apakah persepsi konselor dan klien berada pada frekuensi yang sama. Konselor meminta umpan balik dari klien untuk menginformasi kebenaran persepsi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Bila penangkapan klien benar, maka klien akan merasa dipahami. Main HP-nya itu sosmed juga, game juga. Saya lebih ke scroll TikTok sih, Bu. Scroll TikTok, scroll Instagram gitu. Jadi kayak misalkan nih, saya tuh sebenarnya udah ada niatan nih, Bu, untuk mengerjakan tugas. Misalkan habis kuliah, terus saya ada niatan mengerjakan tugas, tetapi ketika saya memegang HP, rencananya membuka sesuatu yang ingin saya buka, misalkan kayak materi atau apa, kadang tuh saya nggak sengaja buat buka TikTok. Nah, saya pikir nanti bentar lagi ngerjain 5 menit dulu aku buka TikTok, tapi ternyata malah kebablasan gitu. Jadi kayak udah malam sehingga saya semakin malas untuk mengerjakan, akhirnya udah saya tunda-tunda besok-besok. Leading. Leading skill atau keterampilan mengarahkan dalam konseling adalah kemampuan konselor untuk membimbing dan memimpin proses konseling agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu keterampilan mengarahkan adalah lead question, yaitu keterampilan konselor untuk membatasi pembicaraan. Oh, jadi seperti itu. Kalau boleh tahu, Mbak Oksana nih kalau buka TikTok merasa seru nggak? Merasa asik, jadi kebawa sampai kebablasan seperti itu? Iya, Bu. Saya kayak merasa candu aja sih, Bu. Kayak karena kan video-videonya kan lucu-lucu ya, yang menghibur gitu, sehingga saya lupa waktu gitu. Merumuskan tujuan. Merumuskan tujuan dalam konseling adalah proses kolaboratif antara konselor dan klien untuk menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu, SMART. Proses ini merupakan aspek mendasar dari konseling dan membantu menyusun perjalanan terapeutik. Oh, jadi Mbak Oksana ini merasa kalau misalkan buka TikTok itu seru karena mungkin Mbak Oksana kalau misalkan mengerjakan tugas itu sudah memikirkan beratnya ya, maksudnya
capeknya untuk mengerjakan tugas, jadi keganggu, mesti teralihkan dengan TikTok. Niatnya cuma 5 menit tapi tiba-tiba malah jadi sampai malam seperti itu. Iya Bu, jadi kayak saya kalau lihat tugas kan saking banyaknya tugas, terus kadang kan ini saya BK ya Bu ya, jadi kayak laporannya banyak sekali sehingga saya udah males duluan gitu loh Bu, melihat laporan lagi terus makanya udahlah saya pikir bisa aja lah, terus saya lanjutlah scroll HP, scroll TikTok gitu. Pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif adalah kerangka kerja dalam psikologi yang berfokus pada proses mental dan cara berpikir manusia untuk mengubah tingkah laku. Baik, jadi di sini Ibu bisa menyimpulkan masalah kamu itu kecanduan sosial media, terutama TikTok, dan mengabaikan tugas-tugas kamu. Iya Bu. Kamu kalau scroll seperti itu sekalian bikin kayak TikTok kan, seperti zaman anak muda sekarang bikin juga gitu kan TikTok. Iya Bu, iya kadang-kadang seperti itu. Semakin asik ya kalau Iya, semakin asik Bu. Mungkin di sini Ibu mempunyai beberapa alternatif solusi, karena kalau tidak segera ditangani, tugas-tugas kamu tidak akan terselesaikan kan, dan akan semakin mepet deadline. Nah, di sini Ibu mempunyai solusi. Mungkin kamu bisa yang pertama memanage waktu kamu untuk, kalau misalkan diniatkan 5 menit ya hanya 5 menit atau misalkan 15 menit seperti itu. Nah, kalau misalkan dirasa sudah bablasan, kamu harus benar-benar stop, karena kalau tidak waktumu akan habis di kegiatan itu. Yang kedua, kamu harus punya target dalam menyelesaikan tugas-tugas di matkul yang sekiranya banyak sekali tugas di dalamnya. Baik, itu adalah solusi yang mungkin Ibu bisa beri dan mungkin kamu bisa mempraktekkan. Iya. Semoga kamu bisa, Ibu harap kamu bisa memanage waktu dan mengontrol diri kamu sendiri untuk ada jeda di mana kita boleh kok membuka sosial media, boleh kok scroll TikTok, dan ada juga waktu kita untuk mengerjakan tugas, benar-benar meniatkan untuk supaya tugas itu cepat selesai. Penguatan. Penguatan dalam konseling adalah teknik penguatan positif, yaitu memberikan ganjaran atau perkuatan segera setelah tingkah laku yang diharapkan muncul. Teknik ini dapat meningkatkan atau meneruskan perilaku yang diinginkan. Kira-kira menurut Mbak Oksana, kapan Mbak Oksana akan melakukan hal tersebut? Mulai besok sih Bu, saya mulai membuat jadwal kayak jadwal keseharian, misalkan jam segini kegiatannya apa gitu, sehingga kayak kita bisa tahu nih jadwal mana ya kegiatan mana nih yang harus saya lakukan gitu. Jadi kayak juga condong ke HP terus gitu. Reward. Reward dapat mengasosiasikan perilaku seseorang dengan perasaan bahagia dan senang, sehingga mereka akan lebih cenderung melakukan perilaku tersebut berulang-ulang. Reward dapat disampaikan secara verbal, seperti pujian, atau secara tertulis. Bagus, Mbak Oksana sudah mengerti maksud dari konseling ini, dan saya harap konseling ini bisa membantu Mbak Oksana. Kira-kira Mbak Oksana akan melaksanakan konseling selanjutnya atau tidak? Mau sih Bu. Kalau mau, saya kosong di hari Selasa, Mbak.
di jam 12 siang. Boleh. Selasa besok kamu Iya. Iya, oke. Setuju. Termination. Terminasi dalam konseling adalah salah satu tahap dalam konseling di mana konselor harus mengakhiri konseling. Keputusan ini dapat dilakukan sepihak atau bersama. Terminasi dapat dilakukan sementara, di mana klien masih dapat berhubung dengan konselor, atau konseling dihentikan karena tujuan konseling telah tercapai dan kebutuhan klien telah terpenuhi. Baiklah, pertemuan kali ini kita akhiri ya, Mbak. Terima kasih sudah konseling dengan saya. Semoga dalam konseling ini bisa membantu Mbak Oksana untuk memanage waktu lebih baik lagi. Ibu, siap. Terima kasih ya Bu atas solusinya pada konseling hari ini. Semoga konselingnya hari ini tuh bisa bermanfaat bagi saya.